Film dimulai dengan penampakan tikus yang dilepaskan dalam laboratorium, kemudian ditangkap dan dimakan oleh kekuatan tak terlihat, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak tampak di dalam ruangan. Sebastian, ilmuwan jenius, sedang bekerja pada rumus kimia kompleks di komputernya. Simulasi pertama gagal, tetapi setelah mengintip tetandanya yang sedang berganti pakaian, menunjukkan sifat voyeuristiknya, ia mendapat ide baru. Sebastian menelepon Linda, rekan kerjanya, untuk memberitahu solusinya. Ia terkejut menemukan pria, Matt, di tempat tidur Linda, menandakan hubungan masa lalu mereka. Linda kagum Sebastian memecahkan solusi kimia untuk pengembalian, membuat yang tak terlihat kembali terlihat. Laboratorium berada dalam kompleks yang sangat dijaga ketat, dengan sistem keamanan sidik jari dan pengamanan berlapis. Mereka telah berhasil membuat hewan-hewan menjadi tak terlihat yang hanya dapat dilihat melalui pencitraan termal. Seekor gorila bernama Isabel yang telah menjadi tak terlihat terlalu lama mulai menunjukkan agresi berlebihan, tanda peringatan pertama bahwa ketidaktampakan mempengaruhi perilaku. Tim menyiapkan serum untuk membuat Isabel kembali terlihat. Sebastian dan Sarah berdebat tentang etika penyuntikan serum sebelum uji tuntas. Tim berhasil menyuntikkan serum ke Isabel, dan proses penampakan mulai terlihat, pembuluh darah dan organ dalam mulai muncul. Isabel mengalami henti jantung, tetapi berhasil distabilkan kembali dengan desibrilator. Percobaan berhasil, Isabel kembali terlihat sepenuhnya. Sebastian dengan kejam bercanda akan melakukan sisi seksi pada Isabel, menunjukkan ketidakpeduliannya pada hewan. Sebastian mempresentasikan temuan tim kepada Komite Pentagon namun berbohong, mengklaim mereka belum menyelesaikan masalah pengembalian. Dr. Kamer dari Pentagon mendesak hasil segera atau tim akan diganti. Sebastian mengungkapkan rencananya, melompat langsung ke uji coba manusia tanpa izin Pentagon agar mereka tidak kehilangan kendali atas proyek. Ia memotivasi tim dengan janji Nobel dan perubahan dunia, meskipun sebagian besar anggota tim keberatan. Sebastian memutuskan menjadi subjek percobaan sendiri meskipun keberatan tim. Tim menyiapkan prosedur dengan menahannya di tempat tidur dan memasang infus. Sebastian menyuntikkan serum sendiri, menyatakan jika ada yang salah, hanya dia yang bisa disalahkan. Proses ketidaktampakan dimulai jauh lebih menyakitkan dari perkiraan. Sebastian kejang hebat. Tim menyaksikan dengan kagum saat tubuhnya secara bertahap menjadi transparan hingga sepenuhnya tak terlihat. Sebastian terbangun 17 jam kemudian, mengeluh kesakitan dan cahaya yang menyilaukan karena tidak bisa menutup kelopak matanya yang transparan. Sebastian dengan cepat mulai mengganggu anggota tim, menunjukkan kesenangan atas kondisi barunya. Tim menyiapkan jadwal pengawasan untuk Sebastian, dengan Sarah mengambil giliran pertama. Sebastian mulai menunjukkan perilaku tidak pantas, diam-diam menyentuh Sarah saat dia tertidur selama pengawasan. Tim mulai berspekulasi tentang apa yang mungkin Sebastian lakukan dalam keadaan tak terlihat, mengungkapkan kekhawatiran tentang karakternya. Sebastian terungkap memata-matai tim selama diskusi, mendengar kecurigaan mereka. Sebastian mengganggu Linda selama pengawasan, menawarkan berhubungan intim dengannya yang ditolak Linda. Tim mencoba mengembalikan Sebastian dengan serum pemulihan, tapi proses gagal. Organnya mulai muncul tapi kemudian menghilang lagi, hampir membunuhnya. Tim membuat masker sintetis untuknya agar dapat berinteraksi dengan mereka. Setelah 10 hari pengujian, Sebastian menjadi tidak stabil secara psikologis dan frustrasi dengan kurangnya kemajuan. Sebastian memaksa keluar dari laboratorium melawan peraturan, menyelinap melewati keamanan. Ia menakut-nakuti anak-anak di jalan dan kemudian menyusup ke apartemen tetandanya serta menghohohinya, tanda jelas degradasi moralnya. Linda dan Matt mengancam melaporkan Sebastian ke komite jika dia meninggalkan lab lagi. Tim mulai mendiskusikan apakah ketidaktampakan mempengaruhi pikiran Sebastian. Sebastian mengatur kamera keamanan agar terlihat seolah-olah dia berada di lab, sementara sebenarnya dia memata-matai Linda dan Matt. Cemburu karena hubungan Linda-Matt, Sebastian memecahkan jendela apartemen Linda. Sebastian semakin brutal, membunuh anjing lab karena terus menggombong, menunjukkan hilangnya kendali emosi.
Linda menemukan bukti Sebastian memanipulasi kamera keamanan, memutuskan untuk melaporkan situasi ke komite. Linda dan Matt menemui Dr. Kramer yang menjanjikan tindakan. Sebastian menguntit mereka dan kemudian membunuh Kramer dengan kejam dengan menenggelamkannya di kolam renang. Sebastian sabotase sistem komunikasi lab, memutus sambungan telepon dan mengubah akses keamanan. Sebastian mulai membunuh anggota tim satu persatu, pertama Janice, yang tubuhnya ditemukan tersembunyi di loker. Tim menyadari Sebastian telah kehilangan akal sehat sepenuhnya. Sarah marah pada Linda karena tidak menghentikan eksperimen lebih awal. Tim memasang detektor gerak dan mencoba melacak Sebastian dengan kacamata termal. Matt dan Carter memisahkan diri untuk mencari Sebastian yang berujung bencana. Sebastian menangkap Carter dan melukainya parah ketika Matt mencoba menembaknya. Matt mencoba melihat Sebastian dengan cara menembak pipa uap, membuat kontur tubuhnya terlihat, namun Sebastian melarikan diri. Sarah berhasil melihat Sebastian dengan menyiramkan darah padanya, tetapi Sebastian membunuhnya dengan mematahkan lehernya. Carter meninggal akibat luka-lukanya, diikuti pembunuhan Frank. Sebastian melukai Matt dan mengunci dia bersama Linda di freezer. Sebastian menyiapkan bahan peledak untuk menghancurkan lab dan menghilangkan bukti. Linda berhasil melarikan diri dari freezer dengan membuat magnet dari defibrilator untuk menarik tuas pintu. Linda menyerang Sebastian dengan api dari tabung gas, membakar tubuhnya dan membuatnya terlihat sebagian karena luka bakar. Sebastian mengaktifkan sistem penyiram untuk memadamkan api di tubuhnya. Matt berhasil menghentikan Sebastian sejenak, tetapi pria tak terlihat itu masih hidup. Mereka menemukan bom yang disiapkan Sebastian dan berusaha melarikan diri melalui poros lift. Bom meledak, mengirim lift meluncur di poros, hampir menghancurkan Linda dan Matt. Dalam pertarungan final di lift, Linda melepaskan kabel, menjatuhkan Sebastian ke dalam api di bawah. Linda dan Matt berhasil keluar dari laboratorium yang terbakar dengan selamat. Itulah tadi alur cerita film A Hollow Man. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.